Usin merupakan sosok penjahat yang pertama dihukum mati selama Republik Indonesia berdiri. Ternyata sebelumnya, Usin telah menghabisi nyawa banyak orang, bahkan dirinya tidak mengingat siapa saja yang menjadi korbannya. Usin mengakui dengan jujur bahwa ada 3 mayat lagi yang dikubur di rumah itu. Mayat-mayat itu diangkut menggunakan truk sewaan. Atau Usin menyuruh adik dan pembantunya untuk mengubur mayat-mayat korbannya di mana saja, jika tidak mendapatkan kendaraan. Mayat-mayat itu dikubur dengan kaki bagian bawah diikat ke bagian paha, atau ditekuk, agar mereka tidak menggali lubang yang besar. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Kali ini, Pena Kecil akan menceritakan kisah seorang pedagang kulit yang mendapat vonis hukuman mati pertama di Republik ini. Tetapi jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Hussein bin Umar Batfari, sang pedagang kulit dan jagal manusia yang namanya menjadi catatan hitam sejarah Republik ini. Nama Hussein lebih dikenal dengan panggilan Usin, tercatat menjadi terpidana yang pertama kali mendapat vonis hukuman mati sejak undang-undang tersebut diperkenalkan di Indonesia. Sebuah buku berjudul Usin Pejagal Manusia, karya Ham Joo-hyo pada tahun 1964 mengabadikan kisah kesadisan Usin. Usin adalah seorang pria keturunan Arab yang lahir di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 1926. Kekejaman yang dilakukan Usin terungkap secara tidak sengaja. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 1964, menjelang tengah malam, ketika itu, seorang petugas keamanan kampung atau biasa disebut Bayan, bersama satu rekannya, tengah berpatroli di Desa Seduri, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Saat Bayan melintas di depan rumah yang disewa Usin, dirinya mendengar suara aneh dari dalam. Suara itu terdengar mengerang kesakitan. 2 petugas keamanan itu mendatangi rumah tersebut untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah mengetuk pintu, Usin keluar dan menjelaskan bahwa suara itu adalah seorang temannya yang sakit perut. Itu suara teman saya sedang sakit perut. Gak apa-apa. Mendengar penjelasan Usin, kedua petugas desa itu pun percaya lalu pergi melanjutkan patrolinya. Tetapi, tidak lama setelah itu, Bayan kembali mendengar suara teriakan aneh yang semakin kencang. Kali ini, Bayan dan rekannya memutuskan untuk mengintip melalui celah-celah dinding rumah Usin. Betapa terkejutnya Bayan melihat 3 orang penghuni rumah sedang menyiksa seorang pria. Keduanya seketika panik menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan langkah pelan, keduanya kemudian kabur, guna melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tidak lama kemudian, polisi datang bersama Bayan dan beberapa warga yang akhirnya mendobrak pintu rumah Usin. Benar saja, polisi menemukan Usin, adik Usin bernama Alwi, dan seorang temannya bernama Andi alias Iteng dengan tangan berlumuran darah, dan tubuh seorang pria terbujur kaku di atas ranjang. Pria tersebut adalah Masfud, seorang pedagang emas asal Kauman, Mojokerto. Masfud hampir tidak dapat dikenali karena penuh lumuran darah di sekujur tubuhnya. Usin mencoba menyuap polisi dengan uang sebesar 1,5 juta rupiah saat dirinya akan ditangkap. Sebagai informasi, jumlah uang tersebut setara dengan harga sepatu kulit mahal seharga Rp5.000 pada tahun 1964. Polisi menolak suap tersebut dan tetap menggelandang Usin, Alwi, dan Iteng ke kantor polisi. Dalam serangkaian pemeriksaan, terungkap bahwa Masfud adalah korban terakhir dari rangkaian pembunuhan yang dilakukan Usin. Ternyata sebelumnya, Usin telah menghabisi nyawa banyak orang, bahkan dirinya tidak mengingat siapa saja yang menjadi korbannya. Ketika polisi menyelidiki rumah Usin sehari setelah penangkapan, polisi menemukan darah di seluruh dinding dan lemari, serta bekas galian di lantai di dalam rumah kontrakan milik Usin tersebut. Usin mengakui dengan jujur bahwa ada 3 mayat lagi yang dikubur di rumah itu. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan 3 kuburan lainnya di rumah Usin atas nama Ramlan, Supardi, dan Suwandi. Selain ketiga mayat itu, Usin juga membunuh korban lain dan membuang mayat-mayat korbannya ke Kali Brantas. Mayat-mayat itu diangkut menggunakan truk sewaan, atau Usin menyuruh adik dan pembantunya untuk mengubur mayat-mayat korbannya di mana saja, jika tidak mendapatkan kendaraan. Mayat-mayat itu dikubur dengan kaki bagian bawah diikat ke bagian paha, atau ditekuk, agar mereka tidak menggali lubang yang besar. Dari pengakuan Usin,
Polisi kemudian menggeledah rumahnya yang lain di Jalan Kalimati Gang 2 di Desa Jagalan, Kecamatan Kranggan, Mojokerto, dan rumah adiknya, bernama Ahmad, yang juga tinggal di Kauman. Di rumah tersebut, polisi menemukan 9 kuburan yang akhirnya bertambah menjadi 25 orang korban. Usin seringkali melakukan aksi kejinya itu hanya berselang beberapa hari. Dia memilih korbannya dari pedagang yang dikenalnya di pasar. Usin mendekati mereka dengan janji keuntungan besar dari bisnis berdagang kulit, pupuk, dan emas. Setelah memancing mereka untuk datang ke rumah, mereka disuguhi kopi atau teh manis layaknya tamu. Kemudian Alwi dan pembantunya mengajaknya berbincang-bincang. Sementara Usin bersembunyi di balik tirai mengawasi situasi. Bila sudah ada kesempatan, Usin langsung memukul kepala korban dengan lesung atau sepotong besi pipa. Sekali pukul, korban langsung tewas di tempat. Tetapi dalam kasus Masfud, Usin merasa kewalahan karena Masfud sempat melawan sebelum akhirnya tewas. Modus yang sama dilakukan Usin dengan mengajak calon korbannya ke rumahnya sendiri di Desa Jagalan, Kecamatan Kranggan, Mojokerto. Tetapi bedanya, Usin selalu meminta keluarganya, seperti saudara perempuan, ibunya, istrinya bernama Rafiah beserta anaknya, untuk pergi ke rumah kerabatnya. Kepada keluarganya, Usin beralasan sedang menunggu kedatangan rekan bisnisnya yang sangat penting dan tidak boleh diganggu siapapun. Aksi keji Usin mendapat publikasi besar-besaran, terutama dari media yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang mencoba mengaitkan kasus ini dengan politik. Namun, tuduhan bahwa Usin adalah bagian dari Masyumi atau kelompok yang bertentangan dengan PKI tidak terbukti. Usin melakukan kejahatannya mulai tahun 1961. Korban pertama bernama Juli, 26 tahun, warga Tulungagung yang dihabisi sekitar bulan Mei 1961. Usin merampas uang senilai Rp80.000, jam tangan merek Wino, 1 kalung emas, dan 2 buah gelang. Korban kedua adalah Jayadi, usia 27 tahun, warga Kediri, dihabisi pada pertengahan bulan Juni tahun 1961. Usin berhasil merampas uang sejumlah Rp75.000 dan emas seberat 50 gram. Mayat Jayadi dibuang ke Sungai Brantas. Selanjutnya bernama Siram, usia 31 tahun, warga Jombang, yang dieksekusi pada bulan Juli 1961. Kemudian Sarwi, usia 32 tahun asal Jombang, dibunuh pada bulan Juli tahun 1961. Barang-barang milik Sarwi dijarah Usin, diantaranya uang senilai Rp150.000, jam tangan merek Titus, dan sebuah cincin emas. Dari daftar nama korban tersebut, aksi pembunuhan yang dilakukan Usin pada tahun 1962, 1963 dan 1964 jauh lebih panjang, dan hampir semua jasad korbannya dibuang ke Sungai Brantas. Saat diinterogasi polisi, Usin menceritakan bagaimana dirinya dengan gampang membunuh para korbannya dan berhasil mendapatkan kekayaan secara mudah. Karena dianggap tidak menyesali perbuatannya, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Usin pada tahun 1967, sedangkan adiknya, Alwi dan pembantunya, masing-masing divonis 20 tahun penjara. Dirinya sempat mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto pada tahun 1977, tapi ditolak. Usin merupakan sosok penjahat yang pertama dihukum mati selama Republik Indonesia berdiri. Sebelum dieksekusi mati, Usin sempat menjalani masa tahanan selama 14 tahun di LP Kalisolok, Kerembangan, Surabaya, sejak vonis dibacakan. Dirinya dikenal sebagai narapidana teladan selama hidup di dalam penjara. Usin cenderung berkelakuan baik, rajin dan sangat disiplin. Bahkan ia dikenal sebagai penjahit yang sukses. Jahitannya sangat rapi hingga banyak orderan selama di dalam penjara. Dari kesaksian para sipir, Usin juga berjasa membantu para sipir dalam upaya mencegah percobaan pelarian sejumlah tahanan Kalisolok. Tetapi keteladanan Usin tetap tidak menyurutkan pemerintah untuk menjalankan eksekusi mati pada dirinya. Pada hari Kamis tanggal 14 September, tahun 1978 dini hari, pintu sel penjara dibuka. Usin yang bertubuh kurus, tampak diapit sipir berjalan keluar dari balik pintu penjara. Dirinya dimasukkan ke dalam mobil tahanan dan dibawa menuju Pantai Kenjeran, Surabaya. Di pantai tersebut, satu regu tembak dari Komando Daerah Kepolisian atau disebut Kodak Jawa Timur, yang sekarang menjadi Polda Jatim, sedang menunggu kedatangan Usin. Usin digiring menuju tiang kayu yang ditancapkan di pasir pantai. Kemudian, kedua tangannya diikat ke belakang, menempel ke tiang kayu tersebut. Terlihat seorang ustaz menghampirinya untuk menuntun Usin berdoa dan meminta ampun atas segala dosa yang telah dilakukannya. Tolong dijaga adik saya.
Mamak. Dengan nada lirih, Usin meminta kepada sang ustadz yang telah menuntunnya berdoa. Mamak adalah adik kandung Usin yang bernama asli Alwi bin Umar Badfari, yang divonis 20 tahun penjara. Setelah selesai berdoa, jaksa bertanya, apakah matanya akan ditutup atau tidak? Mata kamu mau ditutup atau tidak? Terserah Bapak. Jaksa kemudian memerintahkan seorang petugas untuk menutup mata Usin dengan kain hitam. Beberapa saat kemudian, sebutir timah panas menembus dada Usin, tepat di jantungnya. Tubuh pria setengah tua bertubuh kurus itu pun terkulai di tiang kayu. Menjelang subuh, dokter menyatakan bahwa Usin sudah meninggal dunia. Jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah Usin dibawa ke pemakaman umum di kawasan Gubeng untuk dikebumikan. Kenapa Usin tetap dieksekusi mati? Meskipun dirinya berperilaku baik, rajin dan disiplin selama di penjara? Karena kejahatan yang dilakukan Usin dianggap tidak lagi bisa diampuni. Usin begitu sadis menghabisi nyawa beberapa pedagang relasi bisnisnya untuk merampas harta benda milik korban sepanjang tahun 1961 hingga tahun 1964. Aksi keji Usin dibantu oleh Alwi bin Umar Badfari dan Andi alias Iteng, yaitu adik kandung dan pembantunya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kejahatan sadis yang dilakukan Hussein bin Umar Badfari alias Usin, seorang pedagang kulit yang menjadi jagal manusia yang mendapat hukuman mati pertama di Indonesia? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah, dan terima kasih untuk para sahabat pena kecil yang sudah menonton, like dan subscribe.